Banyak yang bilang minat baca kita menurun. Tapi coba pikir lagi. Setiap hari kita membaca ratusan kata, hanya saja bukan dari buku. Dulu, membaca berarti membuka buku, menyentuh kertas, mencium aroma tinta yang khas, menyelami makna di setiap batas. Tapi sekarang, huruf-huruf itu berpindah ke layar, ke dalam genggaman kita. Kita hidup di zaman ketika semuanya digital, di mana ilmu, berita, dan cerita datang di depan mata. Banyak yang takut digitalisasi akan mematikan budaya baca. Padahal dari sana, literasi punya cara baru untuk bertahan. Dan di video Masak Ulis Kitchen kali ini, aku akan berbagi kepada teman-teman semua cara membuat martabak manis mini. Kita masukkan adonan sekitar 1,5 sampai 2 sendok sayur. Setelah bagian atasnya matang seperti ini, selanjutnya kita olesi dengan margarin secukupnya. Martabak sudah matang, bisa langsung kita angkat ya. Unsur pendukung tari yang ketiga adalah tata rias. Tata rias memiliki fungsi mengubah karakter seseorang atau tokoh sehingga membentuk watak yang sesuai dengan ide tari, memperkuat ekspresi penari dan menambah daya tarik penampilan penari. Membaca tak lagi harus menunggu waktu luang. Yang dulu terbatas oleh ruang dan rak, kini bisa dijangkau siapapun dan dimanapun. Karena setiap detik bisa jadi kesempatan untuk belajar. Dulu kita harus datang ke perpustakaan, membuka lembar demi lembar, menghabiskan banyak waktu hanya untuk sebuah jawaban. Di antara rak-rak yang sunyi, ada dunia yang menunggu untuk ditemukan. Setiap buku punya rasa, dan setiap pembaca punya cara sendiri untuk mencari makna. Sekarang, semua itu hadir dalam satu sentuhan. Tapi, dari kemudahan itu, ada satu hal yang tak boleh hilang. Rasa penasaran yang membuat kita terus membaca. Kita membaca lebih banyak, kita terhubung lebih luas, dan kita memahami dengan cara yang lebih bebas. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Alun-Alun Ciamis, dan ini merupakan salah satu kota kecil terbersih se-Asia Tenggara. Kita lihat ada apa aja di Alun-Alun Ciamis. Baca buku adalah cara terbaik untuk masuk ke dalam pemikiran orang lain. Ini adalah return on investment paling tinggi. Di balik cahaya layar, ada semangat yang sama. Rasa ingin tahu, keinginan untuk memahami, dan harapan untuk terus berkembang. Seorang ibu yang belajar memasak lewat video, anak-anak yang belajar lewat HP, bahkan mahasiswa yang belajar dari internet. Mereka semua bagian dari generasi literasi baru. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Bisa di perpustakaan, di taman, bahkan di tengah keramaian hiruk-pikuk kota. Literasi tak mati. Ia hanya berganti bentuk dari halaman di kertas menjadi cahaya di layar. Selama masih ada yang mencari tahu, selama masih ada yang penasaran, literasi akan terus hidup. Yang perlu dijaga bukan hanya cara kita membaca, tapi makna di balik setiap kata yang kita temukan. Digitalisasi bukan musuh, tapi jembatan menuju masa depan pengetahuan. Selama kita masih mau memahami, selama kita masih mau belajar, maka literasi akan tetap menyala di layar, di kepala, dan di hati.